Kanker serviks itu adalah kanker pada pintu rahim yang di porsio dari pintu rahim itu sendiri, dan yang menyebabkan biasanya ibu-ibu mengeluh habis berhubungan perdarahan atau selalu berdarah dalam lewat kelaminnya. Itu biasanya terjadi pada usia yang sudah di atas umur 25 tahun yang sudah pernah menikah. Dan terjadinya kanker serviks itu karena adanya jumlah dari virus HPV. Dari si virus HPV itu ada jenis yang menyebabkan terjadinya kanker serviks. Yang paling umum menyebabkan terjadinya kanker serviks adalah pertama, hubungan seksualitas, karena yang menghantarkan membawa virus HPV. Semakin mudah hubungan seksualitas itu akan semakin cepat akan terkena kanker serviks. Yang kedua, dari alat-alat mandi, alat-alat pembersih yang menyebabkan terbawanya virus HPV ke dalam serviks atau pintu rahim. Yang ketiga, biasanya pada umumnya melalui alat-alat kesehatan yang digunakan pada ibu-ibu yang melahirkan, sehingga alat-alat yang kurang sterilisasi akan menyebabkan terbawanya virus HPV dan menyebabkan terjadinya kanker serviks. Ya, memang gejala kanker serviks itu sering diabaikan karena gejala awal biasanya ibu-ibu sering keputihan dan diobati tapi tidak sembuh-sembuh, dan itu sering diabaikan ibu-ibu untuk pengobatannya karena disangka hal yang biasa. Tapi biasanya nanti setelah komplikasinya sudah mulai berlanjut dengan adanya perdarahan, bau yang tidak sedap, baru ibu-ibu itu akan datang dan periksakan diri ke dokter kebidanan. Hubungan HPV dengan kanker serviks, yang menyebabkan kanker serviks adalah virus HPV. Jadi dua-duanya memang saling berhubungan. Dengan adanya virus HPV menyebabkan kanker serviks. Nah, kanker serviks disebabkan oleh adanya virus HPV. Seperti itu yang hubungan antara keduanya. Untuk metode deteksi dini kanker serviks itu ada beberapa macam. Yang paling sederhana adalah dengan IVA test, di mana ini paling sering digunakan karena murah dan praktis. Hanya menggunakan kasa, kapas, dan diinikan oleh asam cuka sehingga bisa mendeteksi apabila akan terjadi kanker serviks. Dia deteksi dini. Yang kedua bisa dilakukan lewat pasmir untuk mendeteksi kanker serviks, dan yang pastinya adalah dilihat dengan risiko-risiko apakah ibu ini atau wanita ini beresiko tinggi untuk terjadi kanker serviks. Pemeriksaan pasmir dan IVA test itu memang sangat penting sekali untuk mendeteksi dini, karena satu, tadi disebutkan penyebabnya adalah wanita yang pernah berhubungan seksualitas, sehingga ibu-ibu yang sudah menikah khususnya bisa dilakukan IVA test atau pasmir untuk mendeteksi gejala. Karena tadi disebutkan juga bahwa gejalanya hampir tersamar, hanya keputihan yang tidak bisa disembuhkan walaupun sudah diobati. Ya, hal ini
lebih baik kalau dilakukan rutinitas, bisa setahun sekali untuk mencegah terjadinya kanker. Karena tadi di mana adanya virus HPV yang menempel di pintu rahim, dengan setiap tahun kita melakukan IPA-tes dan pembersihan sehingga akan membersihkan virus itu dan proses untuk terjadinya kanker serviks akan terhenti. Untuk pengobatan yang sudah terkena kanker serviks itu kita bisa pengobatan bagaimana stadiumnya, stadium dini, awal, atau lanjut. Kalau dia masih stadium dini bisa dilakukan operasi. Itu dilakukan operasi pada stadium 2B ke bawah. Tapi setelah stadiumnya 2B ke atas, pada umumnya itu dia lakukan kemoterapi. Di sini juga di Rumah Sakit Ciremai bisa dilakukan radioterapi, karena tidak bisa lagi dilakukan operasi karena virusnya, kankernya sudah tersebar ke seluruh organ. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk pengobatan kalau sudah jadi kanker serviks. Yang jelas adalah dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga, motivasi dari keluarga untuk membantu pasien yang terkena kanker serviks, karena pengaruhnya sangat berat. Karena kalau sudah terjadi kanker serviks pasti baunya tidak sedap, menyengat, bau busuk, sehingga terpengaruh kepada lingkungan sekitar yang di rumah, yang berdekatan dengan pasien, sehingga dengan adanya motivasi orang yang sekelilingnya dan sekitarnya, khususnya keluarganya, mungkin akan menjadi dorongan untuk sembuh dan semangat untuk kualitas hidupnya. Ya, memang otomatis kalau seorang wanita terkena kanker serviks, kualitas hidupnya itu akan menurun, karena gejala kanker serviks pun akan menyebabkan banyak gejala. Untuk kanker serviks ini biasa keluhan dari ibu-ibu adalah sakit pinggang, nyeri di pinggang, nyeri di tulang kemaluan. Kalau sudah stadium lanjut sampai ke paru-paru, sampai ke otak, yang menyebabkan kematian. Di lain itu juga memang bau dari kanker serviks itu sangat menyengat sekali, dan baunya sangat tidak menyenangkan dan seperti bau busuk. Pasti dengan wanita yang terkena kanker serviks, di lingkungan dia tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, dan orang-orang akan menghindar. Dan apalagi dengan kanker serviks itu juga yang akan merusak organ-organ sekitar, sehingga semakin wanita yang terkena kanker serviks itu semakin pemburukan untuk kualitas hidupnya semakin berat. Untuk mencegah kanker serviks pada wanita muda, kita sudah sebutkan tadi bahwa termasuk wanita-wanita muda yang melakukan hubungan seksualitas di usia dini. Jadi untuk mencegahnya otomatis kita mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, hubungan seksual di usia dini. Kenapa pada wanita muda sangat rentan? Dikarenakan serviks atau pintu rahim itu belum matang, sehingga sangat rentan apabila terkena virus HPV, sehingga daya progresif dari virus itu atau daya merusak dari virus HPV itu yang akan menyebabkan kanker serviks semakin lebih cepat terjadinya dengan usia-usia muda atau usia dini. Mungkin pencegahannya itu jangan melakukan hubungan seksualitas di usia dini.
Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.